Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali untuk di mata pelajaran Bapak teknologi layanan jaringan. Oke, kita nggak terasa udah masuk di pertemuan keempat ya anak-anak. Sebelumnya mari kita mengulas kembali mengenai materi yaitu tentang firewall pada jaringan komputer ya. Oke, di sini Bapak ingin menjelaskan mengenai materi firewall pada jaringan komputer. Lalu untuk selanjutnya silahkan kalian copy URL video tersebut untuk menjadi referensi kalian mengenai materi firewall pada jaringan komputer. Nah, lalu tak lupa untuk mengenai absensi. Sistemnya masih sama menggunakan Google Form dan di sini ada kode unik Google Form. Silahkan kalian copy lalu kalian pindahkan ke browser kalian masing-masing. Lalu kalian isi. Ini untuk kata-katanya, pendidikan bukan cuma pergi ke sekolah dan mendapatkan gelar, tapi juga soal memperluas pengetahuan dan menyerap ilmu kehidupan. Oke, masih di tema yang sama, Sakuntala Dewi. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini belajar dari rumah, mari kita berdoa menurut kepercayaan atau keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebenarnya sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin mengulas kembali mengenai hasil PTS kalian. Namun kurang lengkap juga jika Bapak mengulas PTS tersebut sistem BDR seperti ini. Mungkin nanti Bapak akan mengulas kembali untuk PTS-nya di pas kita praktek ya. Rencananya untuk tim produktif TKJ ini kita akan menggunakan sistemnya itu dalam 1 bulan 4 kali pertemuan, yang 2 kali kita sistem PDR dan 2 kali kita menggunakan tatap muka. Nah, nanti untuk 2 kali tatap muka tersebut kita manfaatkan dengan yang benar-benar kita praktekkan sebaik mungkin, baik mengenai dari materi ataupun dari nilai praktek lainnya. Oke, di sini ada gambar mengenai buku teknologi layanan jaringan dan di sampingnya itu ada mengenai judul firewall pada jaringan komputer. Untuk sistem di sini Bapak tidak menggunakan link lagi. Nah, namun Bapak menjabarkannya semua materi menggunakan PowerPoint ya. Biasanya kan Bapak menggunakan link, ketika klik tombol pada buku tersebut akan pergi ke materi yang dituju. Nah, namun untuk saat ini Bapak tidak menggunakan seperti itu terlebih dahulu karena Bapak ingin menjabarkannya dalam PowerPoint tersebut agar kalian pun tidak bingung. Oke, next. Firewall.
Nah, di sini tertera seperti pos satpam ya. Kenapa disebut pos satpam? Jadi dia yang menjaga keluar masuknya data atau sistem yang masuk atau keluarnya pada komputer kita atau PC, bahkan mungkin notebook. Maaf ya, agak terganggu, Bapak lagi sedikit batuk-batuk, jadi harap maklum. Oke, firewall. Firewall merupakan bagian perangkat keamanan, dapat berupa software ataupun hardware yang dirancang khusus untuk memfilter informasi di antara jaringan publik dan jaringan private. Ini menurut Raffiuddin atau bukunya Raffiuddin di tahun 2006 ya. Kemudian ada firewall adalah suatu mekanisme yang mengatur lalu lintas informasi antara jaringan internal perusahaan dengan jaringan eksternal atau kita yang biasa disebut internet berdasarkan aturan-aturan ditetapkan. Kemudian firewall merupakan alat untuk mengimplementasikan kebijakan keamanan. Next, ini adalah firewall. Terdapat dua jenis firewall, yaitu firewall software dan firewall hardware. Nah, di sini digambarkan ya, untuk yang gambar pertama itu network with hardware firewall. Jadi jaringan menggunakan hardware atau jaringan menggunakan firewall hardware, yaitu menggunakan perangkat. Nah, di situ ada tertera Internet Public Network. Hardware firewall usually part of a TCP atau IP router. Jadi untuk menjabarkan menggunakan hardware firewall itu kita menggunakan alat yaitu router, di mana router tersebut fungsinya untuk melakukan atau mencegah terjadinya sejenis data yang masuk itu akan tersaring dalam IP tersebut menggunakan router tersebut. Jadi ketika dari internet itu akan ada peretas atau hacker yang masuk kepada komputer kita. Nah, jadi gambaran di sini 4 komputer dan 1 laptop ini ada di dalam sekolah kita. Nah, untuk yang komputer 1 kita gambarkan untuk kelas TKJ 1, komputer 2 TKJ 2, komputer 3 TKJ 3, laptop yaitu punya guru, dan satu lagi komputer TKJ 4. Nah, di sini ada router atau yang kita biasa disebut mungkin bisa dengan IndiHome atau access point ya, sejenis seperti itu ya, mungkin bisa dibaca baik dari IndiHome atau dari Bisnet atau dengan yang lain. Nah, jadi ketika ada gangguan dari luar atau bisa disebut dengan virus, nah itu akan tersaring terlebih dahulu pada router IndiHome tersebut. Nah, seperti itu, anggaplah ya. Seperti itu ya. Nah, jadi warna merah itu dituliskan dengan public network atau jaringan publik. Jadi semua orang bisa masuk, namun akan disaring terlebih dahulu pada router yang kita pasang tersebut.
Untuk yang biru itu yaitu khusus kita membaca dari tiap-tiap masing-masing IP komputer-komputer atau klien-klien yang tadi Bapak sebutkan, yang total 5 alat perangkat keras ini kita bisa baca dengan menggunakan IP masing-masing. Nah, di sini ada lagi menggunakan network with software firewall. Jadi komputer yang disambungkan dengan garis merah itu bisa terjaring virus atau sejenis data-data yang kita sangat rawan untuk diretas. Biasanya ada pemberitahuan seperti kita biasa ketika kita masang antivirus atau sejenis Kaspersky, ketika ada sinyal atau data masuk kepada PC kita, dengan adanya kita memasang software firewall ini akan terbaca. Biasanya ada keterangan, kalau yang Bapak sering lihat itu di Smartdaf ketika ada jaringan masuk dari luar, itu dia akan muncul ada virus seperti itu dan scanner. Mungkin kalian juga pernah mengalami. Nah, untuk yang biasanya sama sebenarnya kayak di handphone, ada keterangan seperti bolehkah aplikasi ini untuk diinstal, seperti itu. Nah, itu adalah sebagian dari software firewall. Ketika kita mengetahui bahwa ini adalah virus atau bukan, masih mending kita antisipasi tolak. Kan biasanya ada pilihannya disetujui atau ditolak. Nah, masih mending kita tolak, karena itu sistemnya benar-benar ilegal. Ketika ilegal, nah ketika kita sudah mengeklik terima, nah maka si virus atau jaringan yang masuk ke perangkat kita, dia akan membaca dalam seketika apa yang ada dalam perangkat keras kita. Jadi harus berhati-hati. Itu yang mungkin dinamakan firewall. Oke, next. Fungsi firewall sendiri itu apa sih? Yang pertama, yang tadi Bapak jelaskan kan, seperti adanya kontrol dan mengawasi paket data yang mengalir antara dua jaringan di jembataninya. Nah, biasanya kita download aplikasi baik di handphone ataupun di laptop ataupun di PC. Ketika kita download, biasanya ada pemberitahuan seperti yang tadi Bapak jelaskan itu. Apakah Anda yakin menginstal aplikasi ini? Kan biasanya ada izinkan aplikasi ini membaca data atau apa gitu, sejenis pemberitahuan kayak gitulah, tolak atau disetujui kan gitu ya. Nah, itu yang dinamakan firewall, yaitu tugasnya mengontrol dan mengawasi. Lalu melakukan autentifikasi terhadap akses. Nah, nggak jauh beda sama poin 1 yang mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir seperti itu. Lalu aplikasi proxy firewall mampu mendeteksi protokol aplikasi tertentu dengan spesifik. Nah, seperti itu. Jadi boleh lewat. Jadi gambarnya seperti ini nih. PC, router, print, PC kan. Nah, firewall nih di sini nih. Ada syarat-syaratnya. Nah, ingin masuk ke dalam, jadi boleh lewat enggak nih Mbak?
ada surat-suratnya. Nah, ketika si firewall ini tahu bahwa itu virus atau istilahnya bisa merusak data kita, si firewall itu langsung merespon, anak kecil nggak boleh keluar, sudah malam. Nah, ini untuk menjaga. Jadi intinya itu firewall tersendiri itu menjaga data kita yang ingin keluar dan juga ada data yang ingin masuk ke perangkat keras kita gitu loh. Nah, di sini sistemnya data kita ingin keluar, namun di luar itu sangat berbahaya, maka si firewall itu mencegahnya seperti itu. Terus next, cara kerja firewall. Ada dua tipe dasar aturan yang dibuat pada firewall. Routing based filter. Siapa? Nah, sender and destination, pengiriman pada destinasi, berasal dari mana, mau kemana, tidak peduli mau ngapain di sana. Nah, jadi sama aja kayak kita mengirim, kalian kalau pernah melihat atau pernah mengirim email, itu biasanya ada keterangan. Nah, nanti akan Bapak jelaskan ketika praktek, ketika yang belum bisa atau belum pernah melihat. Biasanya ada tulisan email itu larinya langsung ke spam. Nah, seperti itu, kayak misalkan keterangannya .com atau .co.id atau bisa mungkin dari luar .co.ltd, ya seperti itulah. Untuk siapa, mau kemana, tidak peduli mau ngapain di sana. Jadi nanti akan tersalin tersendiri gitu loh. Nah, terus yang kedua, content based filter. What, mau apa. Nah, jadi terjaring juga oleh TCP atau IP port number and service. Nah, kan kita kan tiap komputer pasti mempunyai IP ya, benar. Nah, dari situ nanti si jaringan luar masuk itu membaca dengan IP kita. Ketika IP kita merasa warning, nah nanti IP kita itu akan memberi pemberitahuan seperti ada keterangan yang akan muncul nanti. Intinya itu memberi persetujuan dari kita boleh atau tidak, nah, seperti itu. Oke, next. Cara kerja firewall. Dua pendekatan aturan, yaitu default allow, mengizinkan semua lewat kecuali yang terdaftar. Nah, preset block atau watch gets along with open road, tempatkan penghalang jalan gerbang di sepanjang jalan terbuka lebar. Default then, semua dilarang lewat kecuali yang terdaftar. Build a wall and curve path for everyone you like. Bangun dinding dan buat jalan setapak untuk semua orang yang Anda suka. Lalu kebijakan standar untuk firewall dalam penanganan traffic inbound. Seharusnya ya memblokir semua paket data koneksi kecuali jika tipe traffic dan koneksi telah diizinkan secara khusus. Oke, next, mengatur setting firewall. Nah, cara ngaturnya gimana sih guys? Nah, kita lihat, administrator jaringan pada dapat menambah dan mengurangi filter yang digunakan pada firewall, antara lain yang pertama yaitu menggunakan alamat IP. Setiap mesin yang terhubung dengan internet memiliki alamat unik yang dinamakan IP. Nah, ketika kalian nanti masuk ke Google, komputer kalian itu akan terbaca oleh Google. IP berapa komputer kalian itu
dan dari situ nanti Google bisa membaca komputer ini IP-nya, komputer yang digunakan oleh contoh misalkan oleh Dewi alamat IP-nya yaitu 192.168.255.255.255.0. Nah, itu nanti akan terbaca. Ketika udah terbaca, tahu alamatnya di mana komputer tersebut. Nah, nanti kita masuk lagi ke materi security networking ya. Nah, dari situ bisa membaca. Makanya kalian pernah tahu orang yang sering melakukan pelanggaran undang-undang ITE itu di Facebook, Instagram, itu bisa kelacak oleh polisi cyber cop. Yang dinamakan cyber cop yaitu sama aja sih kayak polisi basis mengenai datanya gitu loh. Jadi dimanapun si komputer tersebut ketika sudah bisa mengakses internet keluar, nah dia akan terbaca, kecuali dia tidak terbaca itu menggunakan VPN luar, dan itu pun mungkin sangat kecil juga bisa lolos karena dari pihak polisi Indonesia atau cyber crime yang Indonesia punya itu pasti bekerja sama dengan luar Indonesia agar mengetahui kejahatan-kejahatan apa saja yang telah dilakukan oleh si komputer tersebut atau komputer yang mempunyai IP yang bisa mengakses jaringan internet. Nah, lalu selanjutnya ada nama domain. Semua server di internet memiliki nama domain. Nah, nama domain itu ya seperti tadi .com, .co.id, .co.jp. Nah, itu namanya kode unik domain yang bisa dilacak juga oleh cyber. Firewall dapat membongkar semua akses menuju nama domain tertentu atau hanya mengizinkan akses kepada beberapa nama domain tertentu. Nah, biasanya kan kita kalau yang Bapak tahu dari email itu biasanya ada email dari luar atau dari luar Indonesia, di situ keterangannya tanda seru. Nah, ini adalah terdampak virus kayak seperti itulah. Nah, nanti kita bisa lihat atau belajar dan kita praktekkan ya. Oke, next. Mengatur setting firewall. Nah, di sini protokol. Ada juga protokol dalam berkomunikasi sesama komputer menggunakan jalur tertentu yang dikenal dengan nama protokol. Firewall dapat menyaring lalu lintas data pada beberapa protokol yang jamak digunakan, semisal pada HTTP, FTP, UDP, ICMP, SMPTP, SNMP, dan lain-lain. Lalu selanjutnya yaitu port. Nah, yang poin hardware, kalau tidak salah hardware firewall kan itu ada portnya ya. Nah, setiap server menggunakan port-port bernomor untuk menyediakan layanan di internet. Nah, itu satu port untuk satu layanan. Contoh, jika sebuah server menjalankan web server dan FTP server, biasanya web server akan menggunakan port 80 dan FTP server menggunakan port 21. Firewall dapat memblokir akses ke port 21 untuk melarang akses FTP dari dan komputer yang dilindunginya. Oke, next. Mengatur setting firewall. Nah, kata-kata atau frase tertentu. Firewall dapat memblokir setiap data keluar dan masuk yang mengandung kata atau frase tertentu dengan cara mengendus sniff setiap paket data dan mencocokkan setiap kata atau frase yang ada di dalamnya dengan daftar blacklist. Nah, si firewall tersebut itu bisa membaca kalau ini itu berbahaya atau tidak.
untuk segi keamanan perangkat kita atau data-data kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada tipe of firewall. Tipenya firewall itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu packet filtering gateway. Lalu yang kedua application layer gateway. Yang ketiga circuit level gateway. Nah, yang keempat yaitu stateful multi-layer inspection firewall. Nah, seperti apa sih di antara 4 jenis ini? Nanti Bapak jelaskan satu-satu ya. Untuk yang pertama yaitu packet filtering gateway. Apa sih packet filtering gateway ini? Nah, di sini firewall yang bertugas melakukan filterisasi terhadap paket-paket yang datang dari luar jaringan yang dilindunginya. Nah, jadi ketika gambarannya ya seperti ini. Nah, paket data hanya difilter di layar ini. Nah, di situ kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama yaitu application layer, transport layer, internet layer, network layer, dan physical layer. Seperti ini gambarannya. Next. Lalu ada application layer gateway. Disebut sebagai proxy firewall. Mekanismenya tidak hanya berdasarkan sumber atau tujuan dan atribut paket, tapi bisa mencapai isi konten paket tersebut. Nah, melakukan firewall layer seperti yang ada di samping ini ya, sama aja bentuknya seperti yang tadi pada paket filtering gateway. Nah, lalu circuit level gateway. Circuit level gateway yaitu melakukan pengawasan terhadap awal hubungan TCP handshake. Sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Bentuknya hampir sama dengan application layer gateway, hanya saja bagian yang difilter terdapat pada lapisan yang berbeda. Nah, Oke, yang keempat yaitu stateful multi-layer inspection firewall. Nah, di sini penggabungan dari ketiga firewall sebelumnya. Jadi yang sebelum itu digabungkan ya. Bekerja pada lapisan aplikasi transport dan internet tingkat, memberikan fitur terbanyak dan memberikan keamanan. Oke. Next, designing network security system. Nah, di sini langkah-langkah dalam membangun sebuah firewall. Yaitu yang pertama, kita menentukan topologi jaringan dulu nih yang akan digunakan. Contohnya yang tadi dijelaskan ada 5 komputer tersebut ya, yang sistem hardware firewall itu. Nah, terus yang kedua menentukan kebijakan atau polisi. Nah, jadi menentukan kebijakan. Ketiga, menentukan aplikasi atau layanan apa yang akan berjalan. Aplikasinya apa aja sih yang ada ingin kita jalankan. Nah, lalu yang keempat, menentukan pengguna mana saja yang akan dikenakan oleh satu atau lebih aturan firewall. Kita atur nih pengguna-penggunanya. Contoh misalkan yang tadi Bapak gambarkan pada 5 laptop itu, laptop 1 TKJ 1, komputer 2 TKJ 2, dan laptop yang satu itu punya guru. Jadi di situ pengguna mana saja yang akan dikenakan oleh satu atau lebih aturan firewall. Yang lainnya itu bebas. Lalu yang kelima, menerapkan kebijakan atau aturan prosedur dalam implementasi firewall. Nah, lalu yang keenam, sosialisasi kebijakan diterapkan. Next. Nah, designing network security system. Nah, ya sama aja ya tadi ya. Kebijakan umum yang diterapkan dalam suatu firewall umumnya adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan untuk membuang semua paket yang menuju melintas dan keluar dari firewall. Lalu yang kedua, kebijakan untuk menerima semua paket yang menuju dan meninggalkan perangkat loopback. Lalu yang ketiga, kebijakan menerima semua paket
sebelum mengalami routing. Oke, next. Nah, kita langsung ke inti kelebihan firewall, yaitu menjadi titik fokus sistem keamanan jaringan. Jadi fungsinya menggunakan firewall ini, kita bisa menjadi titik fokus sistem kepada keamanan jaringan tersebut. Jadi ketika ada jaringan luar atau hack atau cracker ya sejenis seperti itulah yang ingin mengotak-atik komputer kita, itu kita bisa tahu ya keamanan jaringannya dari luar itu seperti apa, ingin meretas komputer kita, nanti ada pemberitahuan di situ. Nah, lalu merupakan perwujudan dari kebijakan sistem keamanan suatu jaringan. Nah, jadi ada perwujudan dari kebijakan sistem keamanan suatu jaringan. Lalu next, mencatat traffic secara efisien. Nah, nanti ada trafficnya juga. Lalu yang keempat, membatasi akses antar komputer di intranet kita. Jadi nanti kita batasin nih menggunakan intranet. Contoh kita ingin menyambungkan beberapa PC atau komputer di sekolah, dan kita batasi mana saja komputer yang bisa menggunakan firewall tersebut. Nah, terus tak lupa juga di saat ada kelebihan pasti ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu sendiri itu apa sih? Tidak mampu melindungi jaringan dari malicious atau insider atau orang dalam. Nah, terus yang kedua, tidak mampu melindungi sistem dari koneksi yang tidak melewatinya. Tidak mampu melindungi sistem dari serangan virus, sebab firewall sulit mengenali apakah data yang lewat adalah virus atau bukan. Lalu yang terakhir, tidak mampu menganalisa perubahan paket data akibat aktivitas virus. Nah, oke, nyampe sini materinya. Semoga yang Bapak sampaikan ini bisa dimengerti walaupun sedikit, dan ketika ada yang kurang paham boleh kita tanyakan atau diskus di grup WA-nya masing-masing kelas ya. Oke, nah lalu next, absen dulu. Nah, dari sini orang yang sudah ikut materi pelajaran Bapak atau belum, itu kalian akan isi atau copy dari link unik yang di awal itu ya, di sini. Nah, ini absensi. Nah, nanti kalian bisa copy link https ini form gle 11 elk next x itu ke browser kalian isi. Nah, nanti kalian bisa isi dalam tersebut untuk mengisi absen bahwa kalian itu mengikuti mata pelajaran Bapak. Nah, oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari di hari ini bisa terserap dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Oke, sekali lagi Bapak minta maaf atas kekurangan Bapak menyampaikannya. Bapak masih batuk-batuk ya, biasa. Nah, Bapak minta maaf, mungkin agak kurang jelas juga karena terpotong dengan batuk-batuknya. Dan kalian boleh discuss di grup WA ya, di grup WA kelas masing-masing. Jangan sungkan, bisa tidaknya kalian itu dari kalian sendiri, bukan dari guru. Jadi terapkan pola pikir seperti itu.
guru hanya membuka otak kalian, dan kalianlah yang mengambil atau menyerap ilmu tersebut. Dan referensinya itu diperbolehkan kalian lihat ke YouTube, pokoknya jangan 100% dari yang Bapak sampaikan. Kenapa? Karena referensinya itu kan banyak. Nah, kita cari lagi nih, oh seperti ini, oh seperti itu. Kita cocokkan, kurangnya di mana, lebihnya di mana. Tujuannya kan sama ya, membahas mengenai suatu materi yang sudah disampaikan. Nah, seperti itu. Mungkin dari Bapak cukup sekian. Bila ada pertanyaan, silahkan. Jika tidak, boleh nanti ditanyakan di WA Group. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Selamat mengulas kembali materinya, dan pastikan materinya kalian catat di buku kalian dan buat belajar kalian. Ketika kalian sudah mencatat, pasti akan selalu ingat. Jadi jangan mengandalkan di YouTube terus ya. Seperti itu. Oke, cukup sekian dari Bapak. Kurang dan lebihnya Bapak minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.